Hari ini kita akan lanjut masuk ke bulan Juni ya. Ada satu tema yang akan kita sama-sama lihat ya, silakan slide-nya. Topik hari ini accountability to unity ya. Karena bulan Juni kita akan mengambil satu tema real disciple remains accountable until the end. Murid sejati akan tetap berakuntabilitas sampai akhir hayatnya. Jadi kita belajar tentang akuntabilitas ya. Apa itu akuntabilitas? Nah, kita tahu bahwa hidup berakuntabilitas itu tujuannya adalah membangun kesatuan. Betapa pentingnya kesatuan yang ada di tengah-tengah kita ya. Coba kita akan lihat dulu ayatnya ya. Mari Bapak Ibu kita akan baca bersama Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Silakan. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya, ini doa Yesus Kristus bagi kita gerejanya ya. Jadi Yesus itu punya kerinduan besar bahwa kita bersatu. Kita bisa lihat kesatuan ini masalah besar dalam hubungan setiap orang. Suami istri aja belum tentu bersatu. Orang tua dan anak pun belum tentu bersatu. Kakak beradik pun belum tentu bersatu, saudara. Apalagi bicara komunitas orang yang tidak bersaudara ya. Di dalam gereja kita diketemukan satu komunitas sel aja belum tentu bersatu. Satu area, satu pelayanan, bagi gereja. Antar gereja lebih sulit lagi, saudara. Yesus berdoa ya. Dia lihat murid-muridnya aja nggak bersatu ya. Itu tantangan Yesus ya. Kita bisa lihat Yudas mengkhianati. Yakobus Yohanes berambisi lebih dari temannya untuk duduk sebelah kiri kanan Yesus. 10 teman-temannya marah sama Yakobus Yohanes. Bisa lihat saudara, kesatuan itu jadi tantangan terbesar hubungan antar manusia. Yesus berdoa supaya kita semua menjadi satu. Nah standar kesatuannya apa nih? Apakah cuma di sosmed suami istri bisa mesra padahal kenyataannya berantem melulu? Nah saudara, orang sering banyak pencitraan, tapi kesatuan semu kan? Ya, apakah pendeta-pendeta gandengan tangan, foto bersama bersatu, itu kesatuan? Pada di luar berantem juga? Nah saudara, bukan itu saudara. Kesatuan seperti Allah Tritunggal, wow. Ya, dikatakan supaya dunia percaya. Kalau gereja nggak bersatu, saya yakin tuaian besar yang dijanjikan Tuhan tidak terjadi. Jadi syaratnya bukan Tuhan mau curahkan pertobatan tuaian. Tuhan bilang kamu dulu gerejaku bersatulah. Nah kita punya tanggung jawab untuk menjawab doa Yesus. Karena Yesus berdoa buat kita dan kita responnya bagaimana. Yesus mau kita bersatu supaya dunia percaya. Kemudian dikatakan Tuhan itu memberikan kemuliaan. Artinya Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita supaya kita bisa bersatu. Kesatuan tanpa kemuliaan Tuhan mustahil. Ya, bukan hebatnya manusia. Ya, kita manusia berdosa cenderung egois. Kita cenderung hanya sibuk sendiri, mikir sendiri. Makanya nggak mungkin kalau kekuatan manusia bersatu. Ya, Babel pun bersatu bukan buat kemuliaan Tuhan, buat kejayaannya mereka sendiri. Jadi Tuhan nggak berkenan. Makanya Tuhan bilang kemuliaan supaya mereka bisa satu, bahkan sempurna menjadi satu. Wow. Jadi teman-teman Bapak Ibu yang terkasih, inilah doa Yesus yang harus dijawab. Siapa yang percaya doa Yesus ini mustahil atau bisa dijawab saudara? Hah? Terjawab gak saudara? Pasti saudara. Ini doa Yesus. Yang percaya angkat tangan saudara. Yesus berdoa pasti terjawab saudara ya. Nah sekarang respon kita apa? Mari kita baca bersama Efesus pasal 4 ayat 3 dan 4. Ya 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Jadi
Yang Yesus mau, respon kita terhadap Yesus apa? Berusahalah. Artinya kita enggak bisa pasif, enggak bisa cuma nyerahin ke Tuhan. Kita punya bagian berusaha. Artinya kita perjuangkan, kita utamakan gitu ya. Memelihara artinya apa? Kalaupun ada kesatuan enggak bisa bertahan kalau enggak dipelihara. Lama-lama degradasi. Betapa banyaknya kita memberkati pasangan-pasangan ya. Tiap bulan ada saja yang menikah di dalam gereja Tuhan ya. Tapi belum tentu perjalanan pernikahan masing-masing keluarga aman-aman saja. Ada yang setahun aja sudah wah konflik berat. Ada yang 4 tahun sudah minta cerai. Tetap terjadi. Kenapa? Ternyata diusahakan untuk dipelihara. Dibangun dan dipelihara. Kesatuan roh oleh Ikatan Damai Sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih. Banyak orang mungkin sudah berputus asa. Pak, saya udah capek mengusahakan. Hubungan suami istri kami sudah gak baik-baik saja. Banyak saudara. Bahkan udah frustrasi. Capek sama istri. Capek sama suami. Coba senggol sebelahnya. Lu capek gak? Jangan-jangan capek juga ya. Kenapa? Pakai kekuatan sendiri gak mampu lah saudara. Ya capek saudara. Kita ngandalin diri sendiri. Aduh habis saya mau dia gak mau. Ya kan gimana capek lah. Ya karena Bapak Ibu mengusahakan itu mesti benar-benar memohon kemuliaan Tuhan tadi dicurahkan. Kekuatan Tuhan dicurahkan ya. Dipelihara kesatuan roh oleh Ikatan Damai Sejahtera. Nah coba kita akan lihat saudara tentang ilustrasi yang satu ini. Kita mesti belajar sama semut ya. Semut-semut ini punya tantangan, mereka terpisahkan oleh jarak antara batang dan daun dan mereka harus menyeberang saudara. Badannya yang kecil tidak mungkin bisa menyeberang, oleh sebab itu mereka harus bersatu hati memperjuangkan jarak antar mereka. Akhirnya mereka bisa ketemu dan akhirnya mereka bisa saling terkonek dan akhirnya bisa saling menyeberang satu sama lain. Coba senggol sebelahnya, belajar sama semut. Ya, semut bisa. Ya, kita lebih dari semut. Kita bisa saudara. Apapun jarak yang memisahkan, enggak ada kendala untuk kita perjuangkan. Amin. Kita sambungkan hubungan satu dengan yang lain yang terputus. Kita diurapi Tuhan untuk menjembatani semua hubungan yang terputus. Ya, suami dan istri yang retak bahkan putus, kakak beradik yang ribut. Ya, keluarga demi keluarga yang konflik, hubungan antar pelayanan yang luka dan para pemimpin pun yang gak bisa bersahati. Bapak Ibu yang terkasih, saya dan istri punya pergumulan yang berbeda. Kebetulan saya dan keluarga kakak beradik Tuhan pulihkan semua dalam pertobatan. Kita kompak, kita sehati dalam keluarga. Ya, saya di WhatsApp group selalu saling membangun dan kita hubungannya memang baik-baik. Ya, kita sudah bertobat, kita sudah dalam Tuhan, kita mempraktekkan kasih, anak-anak kami pun kompak ya, sepupu sama sepupuan. Tapi kalau saya nyebrang ke keluarga istri itu tantangan besar. Keluarga istri enggak baik-baik saja. Ya, ada adiknya yang belum bertobat, bahkan terluka hebat karena keluarga, papa ibunya, papa mamanya broken home, ya konflik, papanya selingkuh, tinggalin anak istri, jadi mereka terluka dari kecil. Ya, jadi ini belum bisa tuntas. Kenapa? Ya sensitif. Kalau saya baca WhatsApp grupnya keluarga istri, aduh penuh umpatan sudah, ya, penuh sumpah serapah, aduh kutukan satu sama lain, ngeri banget saudara. Dan kakak beradiknya atau sepupuan juga gak baik-baik saja. Bertahun-tahun kami gak pernah Sinca bisa kumpul lengkap karena pasti ada yang boikot. Ada yang gak mau ikut ngumpul karena luka saudara. Ya itulah tantangan sampai hari ini. Tapi kita terus doakan, kita terus perjuangkan. Ya mulai dari kita yang sudah tahu kebenaran, yang sudah alami kebenaran. Amin. Ya, kita gak bisa nuntut yang lain. Ya, oleh sebab itu seperti semut ini. Dia gak nuntut yang lain, dia berinisiatif. Ayo saya bisa bantu ini, apa yang saya bisa bantu? Iya akhirnya terjadilah kesatuan itu. Oleh sebab itu dari sepanjang sejarah manusia, iblis memang paling benci melihat kesatuan.
Dari manusia pertama, keluarga pertama, Adam Hawa, langsung iblis serang habis. Lewat apa? Ada celah mana? Oh, si istri Hawa, aku akan goda dia. Hawa bisa dibujuk-bujuk, akhirnya jatuh dosa. Dan dia ajak suaminya berbuat dosa. Kalau suaminya masih dalam connect sama Tuhan, dia bisa jaga diri, dia bisa jaga istri dengan cara apa? Dia tegur istrinya mestinya. Mami, kenapa itu makan buah? Mami jangan makan. Waduh saudara, ketika dia makan mesti ditegur. Tapi apa yang terjadi? Malah ngikut makan sudah. Ya, terseret dan akhirnya dua-duanya jatuh dalam dosa. Waktu Tuhan tanya kepada si Adam, kepala keluarga. Jawabannya apa? Harusnya kan Adam datang sebagai imam ngaku dosa. Tuhan, aku sebagai kepala keluarga berdosa. Enggak jaga istri dan aku bahkan ikut-ikutan buat dosa. Aku minta ampun. Sebetulnya masih ada kemungkinan pemulihan. Tapi apa yang terjadi? Adam salahkan Hawa. Perempuan yang kau taruh di sisiku, itu yang goda aku. Nah ini dia. Dosa membuat kita tidak ambil tanggung jawab buat dosa pribadi kita, malah menyalahkan orang lain. Ya, beritahu sebelahnya, suka nuding kesalahan orang atau ngaku salah sendiri? Coba tanya. Kita cenderungnya apa saudara? Kalau ada kesalahan pasti nuding, nih lu duluan kan. Kamu yang mancing saya, kamu yang buat duluan. Ada aja saudara. Apakah kita berani mengakui dulu, saya yang harus tanggung jawab. Adam salahkan Hawa, Hawa salahkan setan. Setan nggak bisa salahin siapapun. Ya, jadi inilah dosa pertama. Dan turun temurun, akhirnya apa? Model anaknya. Cuma punya 2 anak, Kain dan Habel. Itu pun terjadi apa? Kakak iri hati sama adik. Bahkan kakak bunuh adiknya. Padahal belum ada contoh pembunuhan apapun yang ada di dunia ini. Pembunuhan pertama, kakak bunuh adik. Dan Tuhan tanya lagi. Ya, tadi ketanya kepada Adam, kepala keluarga. Sekarang tanya kepada kakak sulung Kain. Di manakah adikmu? Jawabannya apa? Am I my brother's keeper? Emangnya saya jaga adik saya? Itu yang harusnya dilakukan Bapak Ibu. Kain harusnya jaga Habel adiknya. Bukannya malah bunuh adiknya. Nah, saya bersyukur Tuhan percayakan 2 putri anak kami dan kami didik dari mereka dari kecil ya, khususnya kakaknya Sheila untuk jaga adik. Ya, dari kecil harus sayang adik ya kan. Beda 6 tahun tapi nggak dijamin beda 6 tahun itu nggak ribut. Ribut mah ribut aja saudara. Nah, namanya anak-anak kecil ya saudara. Kalau ribut dua-duanya kita setrap di tembok. Ya, ngadep tembok sana. Apa? Renungin apa temu? Ini tanya Tuhan saya bilang. Kamu salah apa? Siapa yang salah? Langsung nih nyalain saudaranya kan. Nah, kalau masih begitu setrap. Tiba-tiba Tuhan kasih semut lewat. Tolong menolong bawa 1 nasi. Nah tuh lihat tuh semut saya bilang. Bisa enggak Sheila sama Tasya kayak semut itu? Tolong menolong. Nangis ya. Bisa papi. Gimana? Langsung damai saudara ya. Dan puji Tuhan saudara, mereka besar tolong menolong, makin besar saya nggak usah repot nemenin si Tasya belajar karena cicinya yang bertanggung jawab ngelesin adiknya belajar. Dan kalau Bapak Ibu tanya sama adiknya Tasya, siapa panutan hidupnya? Dia pasti bilang, Cici panutan hidup saya. Cici saya, teladan saya. Saya bersyukur anak-anak kami hidup dalam kasih Tuhan dan kakaknya bisa jadi pemurid terbaik terutama buat adiknya. Saudara, kakak Arik mesti begitu saudara. Tapi belum tentu keluarga dibangun seperti itu kalau kita banyak luka, kita nggak bereskan konflik di dalam keluarga. Ya seperti ini saudara. Turun-temurun saudara. Akhirnya muncul lagi konflik. Ya tiba pada Ishak dan Ribka. Mereka jadi keluarga yang dari sejak rahim Ribka mereka menabur benih perpecahan buat anak kembarnya. Kenapa? Dalam budaya mereka, budaya Yahudi memang ada berkat kesulungan, hak kesulungan. Mami Ribka bilang sama papi Ishak, papi
Kelihatannya mami punya anak kembar, kita anaknya kembar. Habis ini gede banget ini rahim kita, rahim mami. Ini anaknya bukan 1, 2 ini. Kalau 2 gimana ya? Pasti ada yang muncul duluan cuma beda berapa menit jadi anak sulung. Adiknya bisa nggak dapat hak kesulungan. Wah, sejak berita itu didengar sama 2 bayi ini, 2 di rahim ini, mereka mulai bertengkar, bersaing di dalam rahim. Saya yakin sejak itu Mami Ribka mules kenapa ribut terus tuh anak 2 di perut. Muter-muter berantem, tonjok-tonjokan. Waduh, mules saudara. Dan di hari kelahirannya Esau, ya Esau bisa keluar duluan dari Yakub. Akhirnya apa? Yakub pegang tumitnya. Gak rela kokonya bisa menang duluan. Dia tarik supaya bisa masuk lagi. Bisa bayangin, sampai gak relanya begitu. Jadi Yakub lahir dengan kepahitan. Karena kalah sekian menit dan nasibnya beda. Karena gak bisa jadi sulung. Ini bahaya saudara. Dan lebih parah lagi dikatakan di Alkitab, mari boleh dibaca. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Wow, sudah mereka diadu di perut rahim mami. Langsung dilanjutkan dengan papa lebih sayang Esau, mama lebih sayang sama Yakub. Pilih kasih, bikin kacau balau ini kakak beradik. Berantem saudara, bersaing untuk mendapat kasih sayang orang tua. Nah saudara, mereka sampai perang saudara. Padahal ini mereka sebetulnya keturunan yang diharapkan Tuhan. Tapi terluka saudara. Dan kalau Bapak Ibu lihat, ini benih ini turun-temurun. Yakub pun akhirnya besarkan ke-12 anaknya berbeda. Yakub paling sayang sama siapa? Yusuf. Anaknya ada 12 ya, Yusuf anak bungsunya. Akhirnya kakak-kakaknya benci sama si Yusuf. Lihat benihnya kayak gini kan, pilih kasih turun-temurun saudara. Keluarga tidak bisa bersatu. Kakak beradik tidak bisa bersatu. Bapak Ibu yang terkasih, iblis benci kesatuan. Kalau ini terjadi di keluarga, orang tua pilih kasih anak. Anak bisa nggak adu domba papa mama? Bisa nggak? Bisa Bapak Ibu? Bisa banget. Ya, saya masih ingat anak saya 2 putri, hobinya sama kayak saya. Seneng olahraga ekstrim, seneng outbound ya, seneng ya yang berani-berani lah. Kalau kami tur tanpa mami, tanpa istri saya, pasti pilihnya keluarga ekstrim, olahraga ekstrim. Ya, mau apalah, rafting kayak mau apa kayak ya semualah. Cari yang terekstrim, kalau bisa cari roller coaster yang paling tinggi sedunia kalau bisa. Atau paling serem sedunia itu yang dicari malah ya. Kita searching roller coaster paling ekstrim yang mana, kita cari itu. Tapi maminya paling gak suka. Ya, jadi kalau ada pergi sama teman-temannya mau yang begitu-begitu, pasti izinnya sama papinya bukan sama maminya sudah. Karena papi izinkan, kalau mami pasti enggak. Akibatnya saya berantem sama istri, betul. Kenapa kamu izinin? Ya anak udah gede lah. Gak bisa dong, ngeri dong. Nah, udah ribut sudah. Diadu domba kan sama anak. Nah itu yang kecil-kecil lah ya. Saya mau tanya, kalau terjadi di keluarga bisa terjadi hal-hal slack begitu. Bisakah terjadi di gereja? Bisa? Bisa gak jemaat adu domba pemimpin? Bisa gak? Bisa banget. Nanti ada orang lihat kesalahan saya, ngadunya ke Kak Billy. Bisa nggak? Ya kan? Atau ada kesalahan Kak Billy ngadunya ke saya. Kalau saya nggak beresin sama Kak Billy, kita simpen kesalahan satu sama lain. Bahaya itu saudara. Makanya saya sama Kak Billy sudah ambil keputusan. Kita solid, kita satu. Kita saudara, kita sahabat terutama. Kita nggak mau diadu domba sama siapapun. Karena siapapun bisa lakukan itu sama kami. Bahkan itu sudah terjadi di masa lalu. Ya kan? Dan saya berkata sama Kak Billy juga, kita muridin orang gak akan pernah dibawa ke diri kami. Bawalah semua orang kepada Tuhan. Kita cuma alat aja. Semua miliknya Tuhan dan hanya untuk Tuhan.
bukan untuk kami. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, yang terjadi di dalam gereja Korintus ini kita bisa perhatikan baik-baik. Coba ya, silakan dibaca di dalam 1 Korintus 3 ayat 4 sampai 7. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, jemaat Korintus punya dua bapak rohani utama, Paulus dan Apolos. Ya, seperti kepemimpinan majemuk ya. Apa yang terjadi? Ini jemaat, ada yang bilang kita mah golongannya Paulus. Yang satu bilang kita golongannya Apolos, punya favoritnya masing-masing. Apolos memang jago khotbah, jago ngajar. Paulus lebih ke kerasulan, bukan di mengajar, di strategi begitu. Dua-dua punya karunia berbeda. Tapi ada murid favoritnya, ada kelompoknya. Nah ini yang bahaya. Mereka berkata kami lebih suka si ini, nggak terlalu suka si itu. Nah kan diadu domba saudara. Yang terjadi seperti itu dan Paulus marah, Paulus tegur ini jemaat. Kamu nggak boleh pisah-pisahin kita berdua. Nggak ada lagi golongan Apolos Paulus. Dan dikatakan apa? Yang penting bukannya yang nanam atau yang nyiram, yang penting bukannya Apolos atau Paulus, yang pentingnya bukan Budi dan Billy, yang penting Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Please. Tepok sebelumnya, jangan goda penatua ya. Kita disanjung-sanjung, akhirnya kita jadi konflik. Ya bisa. Makanya saya bilang sama Kak Biri, kita harus solid, jaga hati. Kita tidak ada celah, kita tidak ada lubang yang bisa ditembak. Kita sehati sepakat. Ya ini saudara, bisa terjadi dimanapun ya. Dikatakan yang penting bukan yang kita-kita, yang nanam, yang nyeram, yang karunia yang penting. Allah yang memberi pertumbuhan. Artinya gini, kenapa satu pelayanan gereja nggak bertumbuh? Banyak hal dalam jumlah, dalam kualitas. Kenapa? Pasti ada sesuatu masalah dengan kesatuan. Dan kalau Tuhan kita tanggung jawab kesatuan, Allah yang akan memberi pertumbuhan. Terus kita sering ditanya, Pak buktinya ada gereja sebelah, pecah belahin banyak gereja, nyedot jemaat kiri kanan makin besar. Saya nggak bisa komen, saya bilang pertumbuhan itu kadang bisa semu. Ya seakan-akan bertumbuh, tapi bisa aja semu. Artinya apa? Bukan solid dalam arti sejati. Nanti sedikit aja masalah bisa goyang, bisa pecah. Pemimpinnya sakit, jatuh, hilang jemaatnya, pindah juga. Kita nggak terpesona lah melihat hanya sekedar pertumbuhan semu. Saya mau kita belajar pertumbuhan yang dari Allah, pertumbuhan yang sejati. Itu yang kita mau. Dan ketika gereja Tuhan Abalaf Kelapa Gading, kita pun Kelapa Gading Cakung satu. Kita nggak perlu saing-saingan iri hati, kita satu. Kakak beradik tolong menolong saudara, sama saudara. Dalam semua hubungan kita, iblis benci kesatuan. Dia cari celah untuk pecah belahin kita. Dan kita kena tipu, ini bahaya saudara. Ya oleh sebab itu mari saya ingin lihat satu ini gambar tentang kepiting. Nelayan kepiting nggak pernah tutup ember atau tempat mereka tampung kepiting. Karena kepiting pada hakikat dasarnya akan punya capit yang selalu nggak rela temannya bisa keluar daripada tempat itu. Jadi siapa yang berusaha keluar akan dicapit untuk jatuh lagi saudara. Dan tidak ada satupun yang berhasil keluar bukan karena ditolongin malah dijatuhin sama temannya sendiri. Ya, coba senggol sebelahnya. Lu suka makan kepiting, hati-hati jangan suka sifatnya mas, sifat kepiting. Saling gigit, saling tarik. Ya, jadi nggak ada yang berhasil keluar. Saudara. Jadi nggak usah ditutup ember tempat kepiting karena mereka nggak akan berhasil keluar. Kalaupun sudah ada di pinggir ember, akan ditarik temannya jatuh lagi saudara. Itu sifat kepiting. Ya, saling menggigit. Di kitab Galatia dikatakan janganlah engkau saling menggigit apalagi menelan. Nanti kamu bisa saling membinasakan. Wow. Jadi sekali lagi senggol sebelahnya hati-hati makan kepiting. Jangan ketularan sifatnya. Ya, oke, nah sekarang bagaimana sih prakteknya menjaga kesatuan ini saudara? Itu yang disebut akuntabilitas.
Kalau enggak kita susah memeliharanya saudara. Godaan untuk memecah belah dari iblis itu akan selalu menyerang setiap hati kita. Ya, ada dua sikap akuntabilitas yang kita harus bangun. Yang pertama, bagaimana saya berespon benar ketika saudara saya melakukan pelanggaran. Kalau semua kita baik-baik, memang aman, nggak ada isu. Memang karena nggak ada tantangan, betul ya? Tapi ketika ada salah satu saudaramu melakukan pelanggaran di depan matamu dan engkau tahu, apa yang menjadi responmu? Coba saudara, apakah kita lakukan ayat ini? Mari kita baca Galatia 6 ayat yang pertama. Ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Nah, dikatakan saudaramu kalau ada kedapatan temanmu, saudaramu melakukan pelanggaran, kamu yang rohani. Pasti di antara kita ada yang lebih rohani. Contoh PKS, ya kita akan pilih PKS yang lebih berrohani dibanding anggotanya kan. Kita angkat satu PA yang lebih berrohani daripada anggota selnya juga kan. Berarti ada yang lebih rohani dimanapun satu komunitas, betul ya? Kita yang lebih rohani maukah bertanggung jawab menjaga orang yang dipimpinnya. Dengan cara apa? Pimpinlah orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Nah, apa yang membuat banyak orang gak melakukan ini sudah? Coba tanya sebelahnya. Apakah ayat ini banyak dilakukan atau jarang dilakukan orang? Coba. Kenapa ada orang yang, aduh Pak, repot Pak kalau negur dia Pak. Kenapa tuh? Apa yang menyebabkan kita enggan mau lakukan ini? Apakah kita mau safety player aja? Cari aman aja? Ah negur, resiko Pak. Iya kalau dengar Pak. Malah kalau marah gimana? Kita egois Bapak Ibu. Cenderung sifat egois itu membuat kita apa? Enggak mau jaga saudara kita tadi. Enggak peduli. Padahal tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah menjaga saudaramu, keluargamu, sahabatmu, orang-orang diberikan Tuhan dalam hidupmu. Dan Bapak Ibu yang terkasih, apakah Bapak Ibu sadar suatu hari semua kita akan menghadap sama Bapa di sorga di pengadilan terakhir. Dan kita pikir kalau udah terima Yesus kan pasti selamat ya. Tapi ada satu pengadilan bukan soal sorga neraka, tetapi soal tanggung jawabmu di bumi yang pasti ditanyakan. Apa kira-kira pertanyaannya? Apakah atau di manakah saudaramu? Pertanyaan itu pasti akan ditanyakan Tuhan. Karena saya percaya dalam prinsip Tuhan, semua manusia di muka bumi dipercayakan orang-orang dalam hidup setiap kita. Orang itu pasti keluarga, pasti istri, suami, anak, orang tua, saudara-saudara kita. Itu tanggung jawab kita sudah. Enggak mungkin enggak menghindar itu saudara. Dan kalau mereka belum mau bertobat atau kita enggak mau peduli mereka tentang pertobatan mereka, kita harus mempertanggungjawabkan bukan sama mereka tapi sama Tuhan juga. Di manakah saudaramu? Itu yang membuat saya nggak bisa tahan melihat papa saya belum bertobat waktu itu. Mama saya belum bertobat, kakak adik belum bertobat. Karena saya orang pertama yang bertobat. Saya sebelum melayani di gereja, saya mati-matian doa syafaat dan nginjilin keluarga saya. Karena saya takut suatu hari akan menghadap sama Tuhan itu, saya akan ditanyakan itu. Dan saya tidak bisa jawab itu. Dan puji Tuhan keluarga kami udah bertobat semua. Sekarang saya dipercayakan lebih-lebih lagi, itu tanggung jawab kita makin besar. Saudara, gimana responmu ketika orang yang dipercayakan? Keluargamu kah? Atau siapakah? Komunitas selmu kah? Pemuritanmu kah? Atau siapapun yang belum bertobat. Bagian kita apa? Pimpin dia ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Coba caranya gimana? Ya pertama doain pasti, doain. Tapi kalau doain aja belum cukup Bapak Ibu. Kita ambil langkah, ambil waktu, ambil resiko. Nasihati dia, tegur dia. Apa yang membuat kita selagi egois? Kita gak mau peduli saudara kita. Bahkan kita bisa menghakimi. Yang paling parah ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ngeliat seseorang
Lalu Bapak Ibu sudah nggak ada kasih karunia untuk nolongin dia. Terus kita label itu orang. Wah, kalau Kak Budi mau orangnya gini lah. Itu berat banget saudara. Kalau udah dilabel saudara, kita udah dihakimi, repot saudara. Padahal itu kan sudah masa lalu, kita udah bertobat, tapi orang udah label, dianggap blacklist lah udah. Bapak Ibu gak akan pernah melayani orang yang sudah dilabel. Kenapa? Udah judgment, penghakiman tibanya di situ. Barang siapa menghakimi akan dihakimi saudara. Ngeri saudara. Makanya mari kita dalam gereja Tuhan, kita mau belajar menembus tembok-tembok ini saudara. Yang berikutnya sekarang, akuntabilitas yang kedua adalah bagaimana saya berespon benar ketika sayanya yang melakukan pelanggaran. Kalau tadi kan saudara saya. Nah ini kan kalau sayanya sendiri yang melakukan pelanggaran, apa yang saya mesti buat? Hidup berakuntabilitas artinya, mari kita lihat Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, dikatakan kalau kamu yang melakukan pelanggaran, kamu harus berani mengaku dosa. Ini tantangan lagi saudara. Sekarang saya jatuh dalam dosa, saya mau ngaku dosa enggak? Khususnya Bapak Ibu, dosa-dosa yang kita sering jatuh bangun. Kebiasaan buruk yang kita nggak bisa menang-menang. Balik lagi jatuh. Banyak orang ya pasti cari aman ngaku dosanya sama Tuhan aja udah pasti. Kan minta ampun, ya diampunilah. Tapi masalah jatuh lagi, terus minta ampun lagi, jatuh lagi, minta ampun lagi. Berarti kan gak sembuh, diampuni tapi gak disembuhkan. Untuk sembuh, kamu harus berani ngaku dosa sama orang kata Tuhan. Berarti apa? Berakuntabilitas sama orang lain. Ini dia bagian yang kita hindari saudara. Kenapa? Malu lagi. Nanti takut dihakimi lagi. Nah itulah membuat orang jadi takut. Tapi yang paling parah emang belum mau bertobat. Ya udah paling parah itu. Mana mau ngaku kalau belum mau bertobat. Tapi kalau kita udah bertobat, coba Bapak Ibu. Makanya di gereja kalau kita nggak hidup dalam pemuritan, kita nggak ada tempat aman di mana kita bisa bercerita dan ada orang yang bisa jaga kita. Saya mau kita pastikan setiap jemaat Tuhan punya seorang brothers keeper. Punya seorang penjaga dalam hidupnya. Coba toel sebelahnya, kamu punya penjaga enggak buat kamu? Ya minimal suami istri pasti kalau udah menikah. Ya suami istri itu harusnya paling penjaganya, yang paling tahu ya. Atau di luar itu ada saudara seiman, pemuridnya, kompaknya, ya PKS-nya. Bisa kan jadi penjaga buat hidup kamu? Hubungan kita harusnya enggak di permukaan lagi Bapak Ibu. Harusnya hubungannya seperti udah kayak saudara sendiri. Kamu mau jaga saya. Saudara aja belum tentu begitu memang saudara. Tapi ini saudara sejati di dalam Tuhan. Bisa. Tempat kita berani ngaku dosa, di cover, didoakan, didampingi. Karena kita nggak bisa sendirian. Kita jatuh lagi, kepleset lagi. Kita perlu ada akuntabilitas. Nah Bapak Ibu, saya mau kita belajar nih. Kami baru pulang retret doa puasa pemimpin. Kemarin Sabtu baru selesai, 3 hari kami retret. Dan di doa puasa ini banyak pernyataan Tuhan ya. Dan saya mau bagikan satu poin yang penting, yaitu adalah kami mendapat satu penglihatan tentang ini. Apa ini? Ini seperti rumah, tapi dibangun tidak selesai, tidak jadi, masih jelek ya. Temboknya tidak di semen, tidak dikapur, tidak di semen, jadi masih rapuh begini dan tembok-tembok ini menjadi penghalang satu dengan yang lain dan tidak ada atapnya. Tuhan berkata begini, bahwa rumah Tuhan itu dibangun dengan tembok-tembok pemisah. Tembok-tembok yang jadi pembatas satu dengan yang lain. Dan tidak ada atapnya, kenapa? Kita tidak lagi mau satu dengan yang lain punya kesatuan, kita saling eksklusif. Dan kita ke atas nuntut sama Tuhan. Gak ada kasih karunia, makanya rumahnya seperti begini gak jadi saudara. Dan Tuhan berkata, aku mau robohkan tembok ini. Ini tembok yang menghalangi kesatuan. Tembok bisa antar pelayanan, bisa antar komunitas, bisa antar ya tembok sosial, tembok suku, tembok apapun saya nggak tahu. Ya like, dislike, ya kita punya favorit si ini, kita punya kesukaan sama si itu, kita nggak suka sama si ini.
semua tembok bentuk apapun, Tuhan berkata aku mau robohkan. Dan Tuhan berkata rumah ini kalau dirobohkan akan jadi seperti ini. Nah, ternyata Tuhan bangun rumah itu tanpa tembok. Dan Tuhan berkata di dalam penglihatan itu ada mata air dari Tuhan mengalir dari dalam rumah Tuhan. Mata air ini apa? Hati Bapa yang Tuhan mau percayakan dan Tuhan sudah percayakan di Abalaf. Abalaf itu diberikan nama Abalaf karena apa? Tuhan mau percayakan kasih Bapa, hati Bapa mengalir, menyembuhkan jiwa-jiwa yang ada, saudara. Rumah tanpa tembok mengalir kasih Allah, kasih Bapa. Amin. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan buat pernyataan Tuhan ini saudara. Amin. Nah saudara, saya rindu mulai di dalam rumah Tuhan ini saudara. Kita disembuhkan, kita dipulihkan. Saudara, Tuhan singkapkan saudara, kita punya komunitas anak muda di Sulawesi. Orang-orang muda ketika kami datangi, mereka orang yang kepahitan sama orang tuanya mereka. Anak-anak muda yang terluka dari keluarga-keluarga broken home. Dikumpulin, ini anak-anak berandalan sebelumnya. Tapi mereka dikumpulin, dikonekin sama kita ketemu Tuhan. Dan mereka juga kepahitan sama gereja. Bapak rohani mereka. Karena apa? Mungkin banyak politik di gereja, mereka terluka, mental di gereja. Dan Tuhan ketemukan untuk disembuhkan. Hati Bapak, kasih Bapak. Saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, ketika gereja Tuhan kita nih Abalaf Kelapa Gading menghancurkan tembok-tembok di antara kita. Mata air kasih Tuhan itu mengalir dalam hidup setiap Bapak Ibu. Mata air pemulihan, mata air berkat akan dicurahkan di tengah-tengah kita. Amin, amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, yang kita lihat adalah seperti 4 orang yang bersatu hati. Mereka punya tantangan, punya satu teman yang lumpuh. Dan teman ini gak mungkin jalan sendiri ketemu Yesus. Ya, mereka harus gotong sama-sama dan ketika mereka cari rumahnya Yesus sudah penuh dengan orang. Gak bisa ketemu. Mereka perjuangkan naik atap, mereka bongkar atapnya, ya resiko patungan nanti renovasi lagi pasti. Ya, dan mereka turunin itu temannya yang lumpuh sampai ketemu Yesus. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan, tapi mereka bersatu untuk dipakai Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita bersatu hati, enggak akan ada lagi ganjalan di antara kita satu sama lain. Pengharapan Tuhan akan dicurahkan. Keluarga-keluarga dipulihkan, orang tua anak dipulihkan, suami istri dipulihkan, teman dengan teman dipulihkan, gereja Tuhan dipulihkan, tubuh Kristus dipulihkan. Amin. Mau Bapak Ibu, Tuhan mau percayakan banyak mujizat di antara kita. Banyak kesembuhan di tengah kita. Berkat-berkat yang tak terhingga di tengah kita saudara. Oleh sebab itu saya simpulkan Bapak Ibu, apakah itu true unity yang kita mau bangun? Yang pertama, unity bukan semu, unity bukan cuma di sosmed, unity yang Tuhan maksudkan adalah hubungan kita memang hubungan yang dalam dari hati, persahabatan. Saudara, kalau saudara berteman, nggak mungkin bisa jadi sahabat kalau nggak ada respon yang lebih daripada satu dengan yang lain. Saudara ketika memilih bangun hubungan dengan orang lebih lagi, saudara pasti punya niatan, punya keputusan, betul nggak saudara? Nggak otomatis. Saudara berniat memutuskan saya mau lebih dekat sama dia. Mesti diusahakan. Saudara mulai lebih sering chat, saudara mesti lebih sering telepon. Saudara, bro ketemu bro, yuk kita jalan banget makan bareng. Mesti ada usaha saudara. Dan yang satunya juga mesti respon. Kalau kita ajak nggak mau terus, kita WA nggak dibalas, kan nggak bisa sambut kan. Akhirnya kita nggak jadi sahabat. Sahabat perlu perjuangan semua pihak. Betul nggak? Ada niatan, betul. Bahkan bisa jadi saudara. Ingat, kita dulu lahir disebut pondok persaudaraan. Karena itulah cikal bakalnya gereja Abalaf. Sebagai anak-anak muda mahasiswa pelajar yang memang bersahabat dari sejak muda. Itulah gereja kita saudara. Mari roh ini. Makanya jangan ada persaingan di antara kita saudara. Kalau ada orang yang baru lebih dipakai Tuhan, yang senior bisa berkata, aduh bro kamu masih muda tapi lebih dahsyat. Saya mau belajar. Saya mau sungguh-sungguh minta dilatih sama kamu. Walaupun kamu lebih muda. Tapi Tuhan pakai kamu lebih lagi. Jangan kayak kepiting tadi saudara.
Ada orang lebih lagi ditarik lagi supaya jatuh, saudara. Inklusif bukan eksklusif. Ya, walaupun kita terbagi-bagi memang punya komsel, punya area. Tapi ketika satu area yang lebih bertumbuh, ngelihat area lain yang lebih lemah, ya bisa bantu yang lain lah. Kita buka diri untuk bisa bantu yang lain, saling tolong menolong kan. Kenapa kita bersaing? Gak ada lah saudara ya. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan ada bawa orang ke diri kita. Gak ada kepentingan pribadi saudara. Saya sama Kak Billy gak akan pernah mau bawa orang ke diri kita. Semuanya milik Tuhan kok. Kita bawa semua ketemu Tuhan, ngalami Tuhan. Amin. Ya, yang berikutnya apa? Kita bangun rasa aman dan percaya. Rasa aman ini paling mahal dalam hidup manusia saudara. Dimanapun orang terluka, karena apa? Hidup orang berdosa penuh penghakiman. Makanya jangan ada penghakiman di rumah Tuhan saudara. Kalau hari ini Bapak Ibu simpan kesalahan orang, tanpa sadar kita udah menghakimi orang. Simpan kesalahan orang artinya apa? Kita sudah label orang. Dia mah begini. Capek, gak bisa berubah. Kita udah judging orang, menghakimi orang saudara. Kita bertobat saudara. Dan caranya apa? Kita sampai menjaga akuntabilitas. Berani menasehati dan menegur. Apapun resikonya. Karena apa? Karena Tuhan berkata kalau engkau punya saudaramu bersalah, engkau tidak tegur. Aku yang meminta pertanggungjawaban daripadamu. Itu di kitab Yeskiel. Tapi bila engkau sudah menasihati dan menegur. Dan dia gak mau bertobat. Kamu sudah menyelesaikan tanggung jawabmu. Orang itu yang akan urusan sama aku. Jadi artinya apa? Ketika ada orang bersalah yang kau lihat. Dan kau tidak bikin apa-apa. Tanggung jawab orang salah itu dibebankan kepada kita yang sudah tahu kesalahan dia. Tetapi bila kita sudah melakukan tanggung jawab kita semaksimal mungkin. Dan tetap gak mau bertobat. Kamu bebas. Karena kamu sudah bertanggung jawab. Berarti apa? Menasihati dan menegur dalam kasih. Ada tanggung jawab sebagai gereja Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya kita mau naik level di dalam kasih. Bukan cuma doa. Tapi berani ambil tanggung jawab resiko. Doakan, nasihati, bahkan tegur dalam kasih saudaramu. Kalau enggak, kita ngomong di belakang. Kita gosipin dia karena kita mau lebih aman. Hanya ngomongin dia saja. Tanpa bisa beresiko untuk menegurnya. Itu enggak benar di hadapan Tuhan. Dan terakhir saya mau tutup dengan satu ayat. Mari kita baca bersama. Matius 5 ayat 23 dan 24. 2, 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi Tuhan punya prinsip di dalam gereja adalah hati yang benar dan hubungan yang benar jauh lebih penting daripada pelayanan kita. Kita seringkali terbalik saudara. Yang penting kan melayani Tuhan. Lihat gereja-gereja di kitab Wahyu. Dikatakan kamu berjerih lelah, kerja keras melayani. Tapi kehilangan kasih mula-mula. Tuhan tegur. Jadi banyak orang cuma rajin pelayanan. Tapi yang paling mendasar hatinya gak benar. Tetap gak bertobat. Hubungannya gak benar, gak diberesin. Tapi kan saya melayani Tuhan. Excuse saudara. Kita pikir kita dengan melayani Tuhan terima pelayanan kita. Enggak saudara. Tuhan bilang kalau kamu punya ganjelan sama saudaramu gak diberesin. Gak ada gunanya kamu melayani Tuhan. Ngapain? Aku gak bisa terima pelayananmu. Manusia bisa lihat Tuhan gak terima pelayanan kita. Kenapa? Tuhan lebih lihat hati kita. Hubungan kita. Satu hari saudara, saya sama Kak Edi diminta mengisi retret di sebuah gereja di Puncak. Saya dan Kak Edi harus berangkat, kita beda kendaraan, jalan masing-masing. Itu pelayanan sore saudara. Siang-siang saya udah siap-siap, siapin koper mau berangkat. Istri saya nanya suatu pertanyaan yang sangat tajam dan terpercaya saudaraku. Itu masuk itu pertanyaan. Kepancing saudara. Kenapa lu nyolot begitu? Saya balas tajam dan terpercaya juga. Saudara. Dibalas lagi, udah main pedang udah. Jeger. Nangis dia udah. Waduh, mau berangkat ini kok gak telat ini macet.
Tapi hati gak damai saudara. Waduh repot deh Tuhan. Saya mau bergumul Tuhan. Saya mau tetap berangkat atau saya beresin sama istri. Pikir saya kalau saya berangkat peserta di retret tahu gak saya lagi berantem Bapak Ibu? Kan gak tahu. Saya bisa munafik tetap aja khotbah. Apalagi khotbahnya isinya temanya pemulihan lagi. Kacau balau kan. Gak bisa di khotbah begini saudara. Ayat dibaca di khotbah tapi hati gak taat saudara. Waduh repot Tuhan. Akhirnya Tuhan tegur saya. Ayat ini bunyi. Beresin sama istrimu. Tapi saya tahu gelagat istri sifat istri. Biasanya deket-deket midnight baru reda itu dia. Ini pasti siang. Waduh butuh mujizat. Kalau bisa reda hari ini siang ini. Bener juga saudara. Saya udah bujuk-bujuk, rayu-rayu. Wah bener-bener kayak patung istri saya hari itu. Diem aja mogok bicara, gencetan senjata. Akhirnya sudah tiba, pasti telat ini kalau saya berangkat juga. Saya telepon Kak Edi. Kak Edi saya mau ngaku dosa. Barusan saya berantem sama istri. Saya gak bisa khotbah malam ini, gak keuber waktunya dan saya belum beresin. Kak Edi minta tolong. Boleh gak saya gantian sesi sama Kak Edi? Kak Edi ngisi yang malam ini, sesi besok saya ngisi Kak Edi. Please, biasanya malam beres doakan saya Kak Edi. Nanti saya nyusul malam-malam berangkat. Gantian Kak Edi boleh? Kak Edi bilang, itu benar Budi, beresin sama istri. Yuk gak apa-apa saya isi kamu sesi malam. Udah, saya doa, betul. Karena kami punya komitmen sejak kami nikah, kalau kami berantem gak boleh sampai ganti hari. Jadi malam itu mesti beres. Dan itu kami pegang sampai hari ini. Puji Tuhan. Saya tahulah ada deadline-nya ya. Malam-malam dia udah reda. Damai Mi, minta maaf ya Mi. Ya udah, kita peluk-pelukan, saling mendoakan. Papi berangkat boleh? Boleh, puji Tuhan. Akhirnya saya berangkat dengan damai sejahtera. Saudara, saya bisa saja sih munafik. Saya bisa saja pura-pura. Gak ada yang tahu juga kok. Tapi Tuhan tahu kan. Buat apa pelayanan? Kalau Tuhan gak berkenan. Percuma kata Tuhan. Kan melayani bukan melayani manusia. Lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Apapun yang kau lakukan di gereja ini. Hadap kepada Tuhan. Tuhanlah hakim yang adil. Dia yang maha tahu. Munafik kita kalau hanya di hadapan orang aja kita pura-pura. Mari belajar. Hatimu benar, hubungan benar. Lebih penting dari apapun. Mari semua kita para jemaat Tuhan. Bereskan hatimu suami istri. Bereskan hatimu orang tua anak. Kakak beradik. Beresin hatimu. Bagianmu harus benar. Walaupun kadang orang lain belum tentu mau benar. Kita gak usah nuntut orang lain. Bagianmu harus benar. Hatimu harus benar. Amin. Gak boleh kita simpan kesalahan orang. Gak boleh kita dendam, luka sama orang kita biarin. Mau pelayanan kayak apapun gak berkenan. Tuhan gak terima. Percuma. Kita mau doa, kita mau mimpin komsel, mau pemuritan. Gak ada gunanya. Tuhan bilang kamu sendiri hatinya gak benar. Mari saudara, kita boleh berdamai sama Tuhan. Berdamai dengan orang siapapun yang Tuhan percayakan. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah
kasih-Mu sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mari kita yang bersama suami, bersama istri di sebelah kita. Kita bisa peluk suami kita, istri kita. Kalau ada di antara hubunganmu suami istri, kau simpan kesalahan pasanganmu dan engkau tidak bereskan. Bolehkah engkau mengaku dan saling mendoakan? Mari, Tuhan mau hati yang benar, hubungan yang benar, kesatuan itu lebih penting dari apapun pelayananmu. Semua kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan manusia. Tuhan percayakan ada orang-orang yang belum tentu mengenakan kita, yang menggesek kita, yang menyalipkan daging kita. Oh Tuhan, aku mau jaga hati yang benar, hubungan yang benar, suami istri, orang tua, anak, kakak beradik, teman komunitas, teman pelayanan, hubungan dengan pemimpin, dengan siapapun Tuhan. Tuhan tahu isi hatiku kalau aku simpan kesalahan orang. Kalau aku sudah menghakimi orang, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku sombong dengan menghakimi orang lain, padahal aku tidak lebih dari dia. Ampuni aku Tuhan. Kalau ada tembok-tembok pemisah engkau dengan orang lain yang engkau bangun, Tuhan tidak berkenan sama tembok itu. Tuhan mau robohkan. Itu seperti penghalang air kehidupan mengalir dalam hidupmu. Robohkan tembok itu Tuhan. Sebuah tembok hubungan, robohkan Tuhan. Biar mata air dari rumah Tuhan mengalir, memenuhi rumah, bahkan mengalir keluar kepada dunia ini. Kasih Bapa mengalir di hati kami, pulihkan setiap hubungan kami. Kami mau perangi semua roh perpecahan, roh adu domba, roh kelompok, roh eksklusif, apapun roh itu yang menghalangi, menghancurkan gereja Tuhan. Tembok-tembok itu kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Inilah rumahmu Tuhan, rumah kediamanmu Tuhan, rumah di mana mata air kehidupan itu mengalir dari dalam. Mengalir memenuhi hati setiap jemaat Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan, mengalirkan, memulihkan jemaat Tuhan. Ya, setiap pribadi keluarga dipulihkan. Setiap sakit disembuhkan. Setiap hubungan disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Yes Lord, yes, mengalir bahkan kepada jiwa-jiwa di luar. Mengalir kepada setiap hubungan yang ada di luar sana. Mengalir Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau teguhkan dengan perjamuan kudus yang kita sudah terima. Roti dan anggur adalah pengorbanan Kristus bagi kita semua. Kita orang berdosa yang tidak tahu bersatu. Kita orang berdosa yang lebih saling menyalahkan dan saling membenci. Kita orang berdosa yang bisa saling memecah belah. Tapi Yesus telah menebus kita dari dosa itu. Yesus telah memulihkan kita dari hati yang luka itu. Kita tidak boleh jadi hakim buat saudaraku yang lain. Kita harus menghadap hakim yang adil itu kelak. Tuhan, kami satu tubuh karena Kristus. Disatukan bukan karena lebih baik. Disatukan karena anugerah. Inilah tubuh Kristus yang telah tercurah bagi kami. Dan kami sudah satu di dalam Engkau. Bereskan hatimu dengan siapapun yang mengganjal di hatimu. Bereskan lebih dulu. Tuhan berkata, uji dirimu. Jangan ada ganjalan. Yes, makasih Tuhan. Kami boleh layak makan perjamuan kudus sebelumnya Bapak. Bereskan hati kita. Makasih Yesus, makasih. Mari kalau siap, kita makan di dalam nama Yesus Kristus.
Inilah darah Kristus yang telah mengampuni kami dari dosa penghakiman, dosa kepahitan, dosa luka-luka yang membuat kami terpisahkan satu sama lain. Darah Kristus menyatukan, menebus kami. Terima kasih Tuhan, darah-Mu melayakkan kami. Kami terima pengampunan dari Tuhan, sehingga kami boleh mengampuni satu dengan yang lain. Di dalam kasih Tuhan, mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan persembahan, kita angkat persembahan ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh memberi, inilah kemurahan Tuhan buat kami. Kami menyatakan Kaulah sumber kehidupan dan keuangan kami. Hidup kami mengandalkan Engkau saja Tuhan. Bukankah kami hebat, tapi karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kami boleh bekerja, berbisnis. Dan berkat itu daripadamu saja. Kalau kami kembalikan perpuluhan itu dengan kasih kami kepada Tuhan dan rumah Tuhan. Terimalah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pulanglah dengan membawa berkat yang besar daripada Bapa di surga. Kasih melimpah daripada Yesus Kristus. Dan pengurapan Roh Kudus dimanapun jadi berkat jadi saksi Tuhan dalam nama Yesus. Amin, amin. God bless. Happy Sunday. Tuhan berkati. Amin.